Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftuka. Saya dari kelas MJ204, Prodi Manajemen, tahun ajaran 2023-2024. Baiklah, di sini saya akan mengambil tema, yaitu yang berkaitan dengan mata kuliah Estetika Humanisme untuk memenuhi tugas ujian akhir semester tahun 2023-2024, kelas MJ204. Baiklah, di sini saya mengambil yaitu tema leadership, seni dan gaya kepemimpinan. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, saya ingin bertanya, apakah yang kalian pikirkan ketika mendengarkan kata leadership atau sebuah kepemimpinan? Banyak dari kita akan mengira bahwa leadership merupakan suatu sifat atau sikap tentang seseorang yang mempunyai kepemimpinan yang baik, atau dalam artian orang yang bisa dijadikan contoh untuk memimpin sebuah kelompok. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang kepemimpinan menurut para ahli dan juga teori-teori tentang kepemimpinan, sifat dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, dan juga apakah kita bisa menjadi seorang pemimpin. Di sini saya akan membahas tentang topik-topik tersebut. Baiklah, yang pertama yaitu kepemimpinan menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu Ralph M. Stockdale. Pengertian kepemimpinan menurut Ralph M. Stockdale adalah sebuah proses untuk memberikan pengaruh bagi berbagai kegiatan kelompok yang terorganisir. Hal itu dilakukan dalam usaha mereka untuk menetapkan serta mencapai sebuah target. Yang kedua yaitu menurut Fieldler. Apa itu kepemimpinan? Fieldler menjelaskan bahwa kepemimpinan pada dasarnya adalah sebuah pola. Pola tersebut tergambar antara individu yang telah menggunakan sebuah wewenang. Selain itu, individu tersebut juga menggunakan pengaruhkan kepada sekelompok orang. Tujuannya dilakukan itu adalah supaya orang-orang akan bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Yang ketiga adalah menurut Jacobs and Jacques. Jacob dan Jacques menjelaskan bahwa arti kepemimpinan adalah sebuah proses dalam memberi arti terhadap usaha kolektif. Hal itu membuat adanya kesediaan dalam melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya adalah menurut George R. Terry. Kepemimpinan atau leadership adalah sebuah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain. Pengaruh tersebut dilakukan untuk diarahkan dalam mewujudkan tujuan dari sebuah organisasi. Yang terakhir yaitu menurut Hamill dan Cons. Menurut Hamill dan Cons, kepemimpinan adalah sebuah perilaku dari individu ketika memimpin aktivitas dalam organisasi atau kelompok. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan secara bersama atau shared goal. Nah, menurut para ahli ini kita dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan itu adalah kegiatan yang mempengaruhi orang lain untuk mewujudkan tujuan bersama. Atau bisa juga disebut dengan mencapai tujuan secara bersama atau share goal. Selanjutnya itu adalah macam-macam teori kepemimpinan. Yang pertama menurut Friedman Theory. Friedman Theory atau dikenal sebagai teori orang hebat membuat asumsi bahwa sifat kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan dibawa seseorang semenjak orang tersebut dilahirkan. Teori ini kita bisa sering mendengar bahwa
kita bertanggapan orang tersebut sudah menjadi sudah bisa menjadi seorang pemimpin sejak dia lahir, atau memang mempunyai leadership yang sangat baik. Yang kedua yaitu trait teori. Trait teori ini atau yang sering kita sebut sebagai teori sifat kepribadian ini meyakini bahwa orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinan. Yang ketiga yaitu kontingensi teori. Teori kontingensi atau yang berasal dari kata kontingensi teori menganggap bahwa tidak ada cara yang paling baik untuk memimpin dan menyatakan bahwa setiap gaya kepemimpinan harus didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Yang terakhir adalah teori gaya dan perilaku. Teori berdasarkan gaya dan perilaku menyatakan pemimpin hebat dibuat, bukan dilahirkan. Teori kepemimpinan ini fokus pada tindakan seseorang pemimpin, bukan pada kualitas mental atau sifat atau karakter bawaan dari orang tersebut. Selanjutnya yaitu teori menurut Servan. Teori kepemimpinan Servan atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pelayan. Pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 1970-an. Teori ini meyakini bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertugas untuk melayani, menjaga, dan memelihara kesejahteraan fisik serta mental pengikut atau anggotanya. Selanjutnya yaitu teori transformasional. Mengacu pada kata transformasi yang memiliki arti umum perubahan. Teori kepemimpinan transformasional ini merupakan sebuah teori yang mengarah pada istilah memanusiakan manusia. Teori ini mengedepankan pendekatan personal pemimpin terhadap staf dan bawahan. Dapat juga organisasi dalam rangka membangun semangat, mengubah kesadaran, serta memberi inspirasi, demi mencapai tujuan bersama tanpa merasa ditekan maupun tertekan. Bahkan mampu memotivasi semua anggotanya. Selanjutnya yaitu menurut teori transaksional. Berasal dari kata transaksi, teori ini menggambarkan suatu gaya kepemimpinan yang berdasarkan pada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh seseorang dengan orang lain. Nah, contoh untuk teori transaksional ini sudah sering kita praktekkan yaitu pas di waktu sekolah maupun di dunia perkuliahan juga. Di mana ketika kita disuruh bikin untuk membuat sebuah kelompok, pasti akan ditunjuk sebuah leader atau ketua kelompok. Nah, di situ teori ini dilaksanakan, yang menggambarkan kepemimpinan berdasarkan pada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat seseorang dengan orang lain. Contohnya misalkan kita suruh memilih nih si A jadi pemimpin. Kenapa kita milih si A jadi pemimpin? Karena yang kita lihat bahwa dia bisa menjadi pemimpin dalam artian mempunyai ilmu yang lebih dari kita, sikap dan toleransi yang beliau punya itu menurut kita cukup untuk menjadikan sebuah pemimpin. Selanjutnya yang terakhir yaitu behavioral theories. Behavioral theories merupakan reaksi atau trait theory. Teori perilaku atau behavioral theories ini menghadirkan sudut pandang baru mengenai kepemimpinan. Teori ini memberikan perhatian kepada perilaku para pemimpin itu sendiri, daripada karakteristik mental, fisik, dan sosial pemimpin tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat dan karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kadang kita bertanya-tanya, apa sih sifat dan karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Apa aja sih yang masuk ke dalam list karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Nah, di sini kita bakal kupas semuanya satu persatu. Yang pertama adalah integritas, empati dan rasa syukur, kesadaran diri, rasa hormat, keberanian, tanggung jawab, komunikasi, kejujuran, pengambilan keputusan, dan inovasi serta motivation.
Apa sih itu integritas? Nah, integritas ini dalam artian pemimpin yang mempunyai pembauran atau adaptasi yang baik, sehingga dapat menjadi contoh dalam keserasian dan kesatuan yang utuh. Seorang pemimpin itu nggak luput dari yang namanya pembauran ya, yang berarti adaptasi yang baik dengan anggota yang lainnya. Bisa mengayomi, yang artinya bisa membuat semua orang di dalam sekitarnya itu nyaman dan dapat terorganisir dengan baik. Selanjutnya adalah keberanian. Keberanian ini artinya pemimpin mempunyai sifat dan kehendak untuk melawan penderitaan, luka, bahaya, ketidakpastian, atau intimidasi. Dalam artian di sini adalah pemimpin yang berani dalam menghadapi suatu masalah. Pemimpin yang dapat menyelesaikan masalah, memberikan solusi terhadap kondisi yang tidak memungkinkan, di mana diperlukan keberanian untuk menarik kesimpulan dalam masalah tersebut. Selanjutnya adalah rasa hormat. Artinya pemimpin yang mempunyai kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain dengan baik. Dalam artian dapat berbicara dan menempatkan diri dengan baik terhadap lawan bicara. Rasa hormat ini udah sering banget kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat Indonesia itu udah awam banget dengan yang namanya rasa hormat. Antara yang lebih muda dan lebih tua, antara yang ras, suku, dan agama. Di mana kita akan saling menghargai dan saling mengerti sama lain mengenai siapa kita, siapa lawan bicara kita, dan menempatkan diri dengan baik. Selanjutnya adalah kesadaran diri atau self-awareness, yaitu kemampuan individu dalam mengenali dan memahami diri sendiri secara menyeluruh, baik dari memahami sifat, watak, perasaan, emosi, cara pandang, pikiran, dan cara beradaptasi dengan lingkungannya. Kadang kita walaupun sebelum bukan sebagai pemimpin, kita mempunyai yang namanya self awareness, yaitu kita paham akan diri kita sendiri, yaitu kita tahu kekurangan dan kelebihan kita di mana, gimana letak batas emosi kita, kesabaran kita, gimana cara pandang kita, gimana visi dan misi kita dalam hidup, dan gimana cara kita memiliki mindset, pikiran, dan cara beradaptasi kita dengan lingkungan. Ini semua orang pasti ada yang namanya self awareness. Cuman kadang kita tuh nggak sadar aja, dan itu perlu banget kita sadari. Selanjutnya yaitu empati. Empati itu merupakan pemahaman, persepsi situasi dari sudut pandang orang lain, dan keduanya merupakan sifat penting untuk memahami perilaku profesional. Empati ini nih sering kita sebut, mungkin kasarnya itu bentuk kasihan. Tapi empati itu lebih dari itu. Empati itu di mana kita paham dari sudut pandang kita apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Yang selanjutnya yaitu rasa syukur. Rasa syukur itu rasa berterima kasih atas apa yang dimiliki dan merasa optimis tentang apa yang ditawarkan kehidupan. Kita sering nih ngerasa, kayaknya kurang cukup nih, kurang, masih belum ngasih yang terbaik. Kok hidup aku gini-gini aja ya? Atau enggak, aku lagi stuck banget nih, nggak bisa maju dan semacamnya. Sebenarnya kita tuh cuma perlu rasa syukur, yaitu rasa terima kasih bahwa kita udah sampai di sini, sampai saat ini dan tanpa menyerah gitu kan. Selanjutnya itu komunikasi.
Komunikasi ini paling penting banget ya, yaitu suatu proses penyampaian pesan yang dapat berupa pesan informal, ide, emosi, keterampilan, dan sebagainya melalui simbol atau lambang yang dapat menimbulkan efek berupa tingkah laku yang dilakukan. Komunikasi, apa aja dalam bentuk apa aja. Dari kalau zaman sekarang itu kan era digital ya, komunikasi kita lewat sosmed, lewat digital, ataupun kehidupan sehari-hari itu pasti ada banget yang namanya, nggak luput yang namanya komunikasi. Entah itu dari televisi, dari message, dari media, dari internet, dari berita, dari email, atau lainnya ya. Selanjutnya itu kejujuran, yaitu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, dan sesuatu yang baik yang tidak dicampuri oleh kedustaan. Selanjutnya itu pengambilan keputusan atau proses memilih alternatif terbaik dari serangkaian alternatif keputusan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, kebanyakan leadership itu sebagian akan meminta pendapat di mana dia mengumpulkan semua pendapat daripada anggotanya untuk membuat keputusan terakhir atau decision making. Keputusan yang dibuat untuk kebaikan bersama. Jadi seorang pemimpin itu harus terbuka, mindsetnya harus terbuka, dan harus mempunyai tanggung jawab yang kuat, yang besar banget untuk mengambil sebuah keputusan, di mana keputusan leadership ini akan berdampak pada seluruh anggota juga, sehingga pengambilan keputusan ini sangat penting bagi seorang leadership. Selanjutnya itu tanggung jawab. Udah sempat kita mention ya tadi. Tanggung jawab merupakan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab juga berarti siap menanggung segala resiko dan perbuatan sendiri. Responsibility. Dalam artian, sama kayak tadi, pengambilan keputusan, berarti kalau misalkan kita udah ngambil suatu keputusan, kita harus bertanggung jawab dong. Kita harus terima risiko apa yang akan terjadi ke depannya. Entah itu baik, entah itu belum cukup baik, kita harus melakukan kewajiban kita dengan sungguh-sungguh, yaitu bertanggung jawab, menanggung segala resiko atas perbuatan kita sendiri. Selanjutnya itu inovasi. Inovasi ini adalah sebagai proses dan atau hasil pengembangan pemanfaatan, mobilisasi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses, dan atau sistem yang baru yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan. Inovasi berarti kita membuat sebuah pembaruan di mana hal ini bisa menguntungkan dan menjadi ide baru untuk kedepannya. Yang terakhir yaitu motivation. Motivation ini adalah kemampuan untuk mendorong diri melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan dan menyelesaikan suatu tujuan. Balik lagi tentang kepemimpinan menurut para ahli. Para ahli tadi kan kita ambil kesimpulan nih bahwa kepemimpinan adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang sama. Sama, leadership juga harus punya yang namanya motivation, kemampuan untuk mendorong diri melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan dan menyelesaikan sesuatu tujuan. Dalam artian, dia bisa mengayomi semua anggotanya untuk mendorong jadi yang lebih baik. Selanjutnya, yaitu, sekarang kita bertanya-tanya ya, apakah kita termasuk seorang pemimpin? Apakah kita bisa menjadi seorang pemimpin? Jawabannya bisa.
Karena tanpa kita sadari, nilai-nilai yang terdapat pada seorang pemimpin tadi bisa aja udah kita terapin dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya nih, senang mendengarkan orang lain atau menjadi pendengar yang baik. Kadang kita nggak sadar, waktu teman kita cerita ke kita gitu, kita jadi pendengar yang baik. Dalam artian, kita bisa memberikan solusi, kita bisa memberikan masukan, atau hanya sekedar memahami situasi bagaimana perasaan teman kita yang lagi cerita. Itu tanpa kita sadari loh, kita itu punya yang namanya sifat atau karakteristik dari seorang pemimpin. Selanjutnya adalah self-awareness. Ini udah kita bahas ya tadi. Self-awareness atau tingkat kesadaran terhadap diri yang tinggi. Fokus pada diri sendiri termasuk self-awareness yang dimiliki oleh seorang pemimpin, di mana kita paham akan siapa kita dan batas serta kelebihan apa yang dapat kita lakukan. Contoh nih, aku mau fokus memperbaiki diri dalam artian mau glowing, mau glow up, mau uh, mempunyai jadi wanita yang mempunyai value yang tinggi. Nah, di sini kita fokus sama diri kita. Kita membangun apa saja kelebihan yang bisa kita explore lagi, terus memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, menerima semua uh, kekurangan dan kelebihan yang kita miliki, mengatur cara emosi kita, cara bicara kita, sikap kita, itu udah termasuk dalam kepemimpinan atau leadership. Terus, kadang kita tuh tanpa sadar kita juga mencoba untuk memahami perasaan orang lain. Kita tuh nggak sadar pengen memahami seseorang, perhatiin tingkah lakunya, apa yang dia rasakan, gimana cara kita menghadapinya nanti. Nah, ini juga salah satu dari bentuk dari kepemimpinan. Cuma kadang kita nggak sadar aja. Selanjutnya yaitu membuat rencana atau tujuan, goals. Banyak dari kita, aku yakin dari kita semua ini yang nonton pasti kalian punya goals dan tujuan masing-masing. Misal, aku mau nyelesain S1 dalam waktu 3 tahun. Aku mau cum laude. Goals. Terus abis S1 aku mau lanjut S2. Ini juga goals. Atau enggak, setelah S1 aku mau pergi ke Eropa. Ini goals. Nah, seorang pemimpin itu biasanya dia sering banget membuat yang namanya rencana atau tujuan. Di mana ini akan memfokuskan dirinya serta membuat pikirannya jadi mempunyai mindset yang terbuka. Gimana gimana dia bakal berpikir, gimana cara dia menggapai semua goals-nya atau tujuannya. Selanjutnya itu mempunyai sikap dan attitude yang baik, positive attitude. Kebanyakan dari leadership atau nggak kebanyakan, semua dari leadership itu rata-rata mempunyai attitude yang baik atau positive attitude, di mana cara bicara, cara berjalan, sikap, gimana cara dia memandang orang, gimana cara dia berbicara kepada lawan bicaranya. Para leadership itu biasanya mereka mempunyai karakter yang sangat baik, tegas, ramah, dan sangat berwibawa. Dalam artian ini juga bisa dalam bentuk artian lain ya, seperti contohnya eh, good looking. Good looking itu bukan dalam artian mukanya yang cantik ya, tapi dalam artian cara berpakaiannya, dress well, gimana cara dia menanggapi seseorang, gimana cara berbicara dengan seseorang, gimana cara dia memperhatikan ketika seseorang berbicara, penempatan diri dengan lawan bicaranya. Ini sangat penting loh. Kalau kalian punya itu, wah, siap-siap nih. Kalian pasti punya yang namanya sikap leadership. Yang terakhir yaitu motivasi.
Be yourself, but be your best self. Artinya, jadi dirimu, tapi jadi yang terbaik. Dalam artian, kadang kita tuh sering banget yang namanya ngeluh. Tapi itu hal yang wajar kayak gitu kan. Karena setiap orang pasti ngalamin yang namanya tingkat di mana dia mengalami mungkin titik terendah dalam hidupnya. It's okay, it's okay. Itu namanya kehidupan. It's real life dan semua orang ngejalanin itu. So, that's okay. Everyone have their own pace. Your pace is special and it's in itself as well. Semua orang itu punya kecepatannya masing-masing dan kecepatan kamu juga istimewa berdasarkan dengan kecepatanmu sendiri. Jadi kunci sukses seorang itu bukan perlombaan. Kadang kita suka iri nih, teman kita udah selesai di umur 22, di umur 23, itu udah selesai S1, udah kerja. Sedangkan kita masih kuliah gini-gini aja, atau enggak kita masih di rumah aja enggak ngapa-ngapain, atau enggak kita masih uh, ikut orang tua, masih segala macam. It's okay. Semua orang juga ada kok, pernah ada di posisi itu, tapi mungkin timingnya belum tepat. Dan tadi, kecepatan kita itu beda-beda, dan kita bukan balapan ya. Dalam hidup itu bukan balapan. Cuman, kita punya kecepatan yang berbeda-beda dan timing yang berbeda. It's great if you're doing well, but it's okay if you fail once, so you can go higher. Itu bagus kalau kamu ngelakuin itu dengan baik, tapi nggak apa-apa kalau kamu gagal sekali. Jadi kamu bisa pergi lebih tinggi. Dalam artian, nggak apa-apa gagal, nggak apa-apa untuk tidak berhasil kali ini. Tapi kita harus move on. Kita harus tetap bergerak, mencapai apa tujuan kita, apa yang kita inginkan. Karena kegagalan itu adalah step by step untuk kita meraih kesuksesan. Di setiap kegagalan pasti ada yang namanya uh, kebaikan. Dalam artian kita bisa mengambil pengalaman dari kegagalan itu dan kita bisa perbaikin lagi di nextnya. Jadi semangat terus buat kita. Jangan pernah takut gagal karena kegagalan itu kunci dari kesuksesan. Orang yang sukses terus, orang yang sukses percaya berapa kali mereka gagal, berapa kali mereka bangkit. So, don't worry. Karena semua orang pasti mengalami itu. Cuman beda timing dan beda kecepatan tadi. But it's okay. If you go like kura-kura, you go slowly, tapi tepat kayak gitu. Waktunya tepat, timingnya tepat. Baiklah, ini merupakan referensi dari PPT saya. Saya akhiri. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.